Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat Milagros untuk Solmila, Mitra Milagros Indonesia. Sebuah kehormatan tentunya untuk kami bisa hadir di tengah-tengah Anda semua pada malam hari ini di acara Ngemil Senin 20 Desember 2021. Ngobrol eksklusif bareng Solmila. Ah, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rivaldi Ramadan, saya selaku host yang tentunya akan menemani Bapak Ibu hingga akhir acara nanti. Nah, Solmila, sebelum saya masuk ke acara nih, saya pengen sapa-sapa dulu nih. Solmila yang hadir pada malam hari ini sudah dari mana aja ini? Ya. Oh, sudah ada dari Indramayu, Purworejo, Jakarta. Halo. Magetan. Halo Solmila. Depok ya, dan hampir seluruh Indonesia sudah hadir pada malam hari ini ya. Nah, Somila tak lupa juga saya mengucapkan kepada top sponsor minggu ini ya. Semoga semakin konsisten di puncak kesuksesannya. Amin ya robbal alamin. Nah, Somila, tentunya Anda semua mungkin sudah tidak sabar nih menunggu narasumber kita bergabung malam hari ini. Nah, beliau ini adalah manajer qualified Milagros Bapak Ibu. Nah, Anda semua mungkin sudah banyak mengenal beliau ya, seperti tamu-tamu kita sebelumnya. Ya, sudah lihat di bannernya mungkin atau dan lain sebagainya atau mungkin leadernya Bapak Ibu semua nih, ya. Beliau ini kita sama-sama tahu ya dan kenal banyak menginspirasi mitra dengan sikap dan mentalnya yang tangguh. Ya, dan tentunya beliau adalah sosok yang menyenangkan. Kalau begitu, mari kita undang Bapak Bayu Waskito. Halo, selamat malam Solmila, seluruh Indonesia. Apa Halo, selamat malam kabar? Pak Bayu. Baik, Ya, alhamdulillah. Apa kabar Pak Bayu? kabar luar biasa, sehat. Luar biasa ya. Ah, Alhamdulillah. Baik. Pak Bayu di mana nih sekarang posisinya? Kemarin saya lihat malam kemarin itu masih di Solo. Kalau sekarang di mana nih Pak nih? Saya di Jakarta, Pak. Wah, Saya di Jakarta. hari ini udah di Jakarta ya? Iya, di Oke. Jakarta. Tapi belum pulang Nah, juga. Solmila. Oh, langsung sekalian pulang Pak ya. Nah, Iya. Solmila kemarin nih saya ketemu sama Pak Bayu tuh di acara MS4 di Solo. Namun sekarang hari ini beliau sudah ada di Jakarta ya. Wah, Mm-mm. Pak Bayu berarti mobilisasi sekali ya nih Pak ya. Iya. Luar kota. Pak Bayu, kalau boleh tahu Pak Bayu Mm-mm. saat ini melakukan aktivitas bisnisnya tuh offline aja atau ada juga online-nya, Pak? Eh, Dua-duanya saya, cuman lebih banyak 80% saya offline ya, 80%. Hmm. Gitu. Oh, lebih banyak yang offline ya, Pak ya? Mm-mm. Ya. Ah, oke deh, siap. Pak Bayu, ini kan temannya malam ini tuh kita tentang upgrade strategi bisnis dari konsep lama menjadi konsep milenial nih. Nah, Ya. seperti apa nih, Pak? Maksudnya nih konsep lama yang Bapak lakukan saat mau apa mengawali karir di bisnis ini nih, Pak? Kan pasti tuh zaman dulu beda ya dengan zaman sekarang ya, apalagi memulai bisnis di Ya. multi level marketing itu, Pak. Heeh. Boleh, Pak. Iya, jadi gini sih, kalau di awal kita jalankan Milagros ini, ya banyak pelanggan ya, kita main di Mhm. produk, kita banyak main di produk, maksudnya ya kekuatan produk, kita cari pembuktian, karena memang dulu kan belum ada bukti ya, jadi kita cari Ah, pembuktiannya banyak gitu, itu kita fokus di uh, apa ya, distribusi produk sebenarnya awalnya sih, gitu. mmm, Jadi cari bukti-bukti, kemudian ya otomatis kemitraan juga. Tapi lebih banyak kita konsepnya ya akhirnya jualan gitu loh. Karena ternyata produk kita sangat diterima banget. Diterima banget, terus kita jualan pun diterima, akhirnya berjalan ya sampai saat ini besar sekali Bapak Ibu. Gitu sih itu awalnya. mmm. Mengawali bisnisnya di Milagros nih Bapak posisinya di Jakarta berarti ya memulai bisnis ini, Pak, ya? Di Tangerang saya. Di Tangerang? Iya, di Oke. Tangerang. Nah, pada saat, mengawali bisnis ini nih, Bapak kalau boleh tahu nih, sebelumnya pernah memang bisnis udah lama terjun di multi level marketing atau baru ikut di Milagros aja, Pak? Ya, pernah sih saya beberapa di network marketing saya pernah beberapa ya dari tahun
Kalau baru pengenalan sih dari 94 saya udah kenal network marketing, saya udah gabung. Kemudian Mm-mm. mulai memutuskan uh, full time di network marketing tahun 2000. Gitu. Tahun 2000. Iya, Oke, wow, berarti sekarang udah masuk 21 tahun ya, Pak ya? iya 21. Oh, 21. Oke, berarti udah lama juga, Pak ya. Iya, Berarti memang mengawali bisnis itu dari multi level marketing, Pak. betul, ya. Oke, iya, iya, iya. Pak, kalau boleh tahu nih, Pak nih, cara seperti apa yang Pak Bayu lakukan nih untuk bertransformasi dari konsep bisnis lama menjadi konsep bisnis milenial seperti sekarang, Pak? Saya bingung juga ya kalau bertransformasinya caranya seperti apa. Tapi gini sih, eh, kita ibaratnya apa ya, ikan ya. Kalau ikan itu kan kalau ngikutin arus saja mati dia. Tapi kalau ikan itu melawan arus kan dia hidup. Nah, dengan kondisi saat ini yang kemarin kan sebelum ada pandemi ya, sebelum ada pandemi kita senang, oke, omsetnya besar, gampang sekali gitu ya, pertemuannya banyak. Kemudian kita ada pandemi ya, pasti itu efeknya luar biasa. Saya lihat dan saya rasakan itu omset luar biasa dan teman-teman juga banyak yang berguguran gitu ya. Terus dia masih mempertahankan dengan cara lama gitu. Nah, itulah yang memang kita harus rubah. Kita harus rubah uh, apa yang harus dirubah gitu. Yang harus dirubah yang pertama ya cara kalau kemarin mungkin kita B2C ya, bisnis to customer. Jadi banyak banyak jualan yang dicari kan teman-teman kemarin banyak orang sakit, tetangganya sakit, siapa sakit ya kan, sampai ikannya sakit pun dikasih milagros gitu ya. Nah kalau saat ini kan udah nggak bisa ya, kita mulai B2B atau business to business. Nah itu aja. Kalau bagaimana caranya kita berbisnis dengan profesional itu aja. Yang kita harus transformasi ya, ya profesionalnya itu yang ditekankan. Oke, berarti memang profesional itu ya yang harus ditekankan, Pak ya. Nah, Mm-mm. pasti kan di balik itu semua tuh Pak, suatu bisnis kan biasanya tuh perlu dianalisis ya atau punya analisa-analisa tertentu dengan data-data yang mungkin Pak Bayu miliki saat ini. Nah, agar Mm-mm. dapat menyesuaikan dengan konsep modern seperti sekarang Pak, apakah Bapak ini menganalisis terlebih dahulu si kekuatan, kelemahan, dan peluang pada bisnis Bapak atau bagaimana nih Pak? Karena kan biasanya kalau bisnis itu kan mungkin yang saat ini kita gunakan tuh analisis SWOT dan lain sebagainya. Mungkin mungkin Bapak mungkin ada kiat-kiat khusus nih dari analisa-analisanya? Mungkin, Pak. Justru itu kalau prinsip dasar di network marketing itu malah nggak boleh dianalisa. Wah, nggak boleh dianalisa. Nah, seru nih. Iya, Gimana nih, Pak nih? bisnis network marketing nggak boleh dianalisa. Kalau dianalisa nggak jalan. Oke, hajar aja dulu, Pak ya. Iya, kalau kondisi kan dari nenek kita punya nenek juga selalu bilang, ya saat ini Heeh. saatnya susah nyari duit gitu loh. Hmm. Saat ini ya nyari duit nggak gampang loh. Itu dari dulu kan. Heeh. Dari zaman nenek kita ngomong, mungkin neneknya nenek kita ngomong begitu gitu. Sampai saat ini pun sama, kondisinya Hmm. sama. Nah, intinya dari dulu sampai sekarang ya orang butuhnya uang, gitu Iya, ya. iya, Kita, iya. jadi carinya uang. Nah, yang berubah apa? Yang berubah kan hanya teknologinya, percepatannya. Kalau dulu kan Ah, kita nggak ada oke. seperti ini ya. Ini hal yang Heeh. dulu tuh dibayanginnya susah banget. Sampai Iya, kantor iya, pos iya. saja udah nggak pernah ngirim surat ya. Itu, Yang itu dulu ya. Yang... yang perlu dianalisa itu mungkin hanya uh, Hmm. perkembangan teknologi, kemudian ya dipelajari boleh, dipelajari kalau produk dipelajari boleh, marketing plan dipelajari boleh, tapi kalau dianalisa jangan, karena kalau dianalisa nanti malah nggak jalan gitu. Oke. Uh, uh. Karena kan Berarti hajar aja, Pak ya. Yang penting jalanin, yang penting paham marketing plan. Hajar, Pak ya. karena bisnis network marketing kan dasarnya adalah bisnis bangun aset yang bisnis duplikasi. Nah, kalau bisnis duplikasi itu Hmm. kan
Kalau dianalisa akhirnya tidak terduplikasi. Kalau upline-nya bilang A, dianalisa jadi Z, jadi jauh banget. Oke. Nah, Pak, Mm-mm, di zaman milenial seperti ini biasanya kan juga dibutuhkan suatu pelayanan yang baik, Pak ya. Karena pasti. biasanya kalau bisnis yang bagus itu karena pelayanannya juga yang keren biasanya, Pak ya. Nah, Mm-mm. dalam bisnis ini apakah Bapak ini melakukan pelayanan terbaik seperti apa nih yang biasanya Bapak lakukan di jaringan-jaringannya Bapak nih? Agar biasanya supaya nyaman gitu ya, supaya balik lagi, repeat order lagi. Biasanya apa yang Pak Bayu lakukan nih di jaringannya? Kalau pelayanan sih, karena sekarang saya lagi mengubah konsep dari uh, B2C ke B2B ya. Itu yang Tubi. saya kuatkan sih di bisnisnya, artinya di mitra-mitra yang memang masih ada apinya ya, yang masih mau bergerak gitu loh. Itu, nah itu kita ya saya datang lah, saya datang ke sana, kemudian ya bergerak lagi, kita bergerak, kita buat acara lagi, buat pertemuan lagi, itu. Kalau konsep-konsepnya sih saya rasa hanya lebih dimodernisasi ya, lebih kekinian ya, berteknologi kalau konsepnya Hmm. itu. Tapi dasarnya kalau network marketing yang saya tahu ya, yang saya tahu memang sederhana. Jadi siapapun bisa gitu loh. Jadi kalau kita buat yang rumit-rumit atau yang susah-susah malah tidak tidak mudah diduplikasi, akhirnya nggak bergerak itu Hmm. gitu. Oke, berarti Pak Bayu Mm-mm. saat ini membuat segala sesuatunya itu agar lebih mudah ya, Pak ya. Iya, Karena kalau biasanya lebih sederhana lah. mudah tuh lebih sederhana agar mudah Mm-mm. dipraktekkan atau dijalankan, Pak ya. Betul gitu. Oke, Pak. Selain itu kira-kira ada nggak strategi-strategi bisnis lain nih yang kira-kira mungkin Mm-mm. Pak Bayu nanti bakalan lakukan di masa yang akan datang, Pak? Kalau strategi khusus sih nggak ada ya. Strateginya yang pertama saya nomor satu manut upline, itu strategi saya. Manut upline. Oke. Nurut sama upline, kemudian ya bangun pertemuan, 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 dan pertemuan. Saya bangun pertemuan Pak. Karena network marketing kan bisnis berbasis massa, yang memang sekarang ya ada pertemuan offline, online gitu. Tapi ya kalau nggak ada pertemuan lebih bahaya. Itu Lebih bahaya, Pak ya. bahaya, bahaya banget. Itu aja Eh, sih strategi saya. Pokoknya saya buat pertemuan sebanyak mungkin. Buat pertemuan sebanyak mungkin. Mm-mm. Oke. Apalagi nih, Pak, pertemuan sebanyak mungkin. Nah, Pak Bayu waktu di awal-awal pandemi COVID seperti ini, gimana tuh, Pak? Responnya Bapak, tindakan yang Bapak ambil pada saat terjadi COVID gitu. Ya, sedangkan kan multi level marketing ini butuh yang namanya pertemuan, Pak, baik itu online ataupun offline. Nah, pada saat itu tindakan apa tuh yang Pak Bayu lakukan tuh, Pak? Nggak ada tindakan saya. Hmm. Hah? Coba, maksudnya Oke. kita nyoba online, nyoba-nyoba Hmm. online, Hmm. belajar kan, waktu itu saya belajar online, akhirnya bingung juga, terus tindakannya Hmm. saya takut salah kan, akhirnya setahun, Hmm. tahun pandemi pertama saya nggak ada tindakan yang berarti yang menurut saya bisa mendongkrak di sini ya. Dan Hmm. terbukti ketika tidak ada pertemuan, omset udah mulai turun secara teratur hingga saat ini gitu. Nah itu realistis ya, maksudnya uh, ya saya pelajari di situ. Oh, yang membuat turun karena kita nggak ada tindakan. Waktu itu kita ingin bergerak, tapi Hmm. karena memang Action. pemerintah kan membatasi ya, pandemi yang membatasi gitu loh. Akhirnya kita nggak Hmm. bisa. Nah begitu dibuka sedikit aja kemarin-kemarin kan, puncak-puncak Ah, tertinggi itu bulan Juni, Juli, Agustus, September udah mulai reda, Oktober saya udah bergerak. hmm. Oke. Jadi memang pada saat pandemi memang kerasa juga, Pak ya. Ininya Merasa apalagi tanpa banget. pertemuan. Iya, Oke. Di mana mungkin pada saat pandemi itu juga mungkin daya beli masyarakat juga menurun, Pak. Salah satu faktornya mungkin, Pak ya. salah satu faktornya menurun. Terus takut, takut untuk ketemu orang Bertemu. gitu loh. Itu. Nah, Sedangkan bisnis kita bisnis berbasis massa, akhirnya banyak menciptakan apa ya? Coba-coba untuk belajar online ya.
belajar online, online. Banyak juga teman-teman yang online, ya bukannya eh, nggak ada yang berhasil, banyak juga yang berhasil. Iya. Tapi memang bisnis ini karena berbasis massa, kita melibatkan emosional. Ya kayak Yes. kan beda, ya kan. Bapak ngobrol dengan saya secara online gini dengan kita ketemu offline kan beda gitu ya. Beda, Nah, beda. itu yang hilang. Yang hilang di saat Itu pandemi yang itunya. Ah, ah, gitu Pak oke. Rifat. Iya, 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 auranya apa ya, Pak ya? Biasanya kalau ketemu Iya, offline kan loncat-loncat barengnya di acara ya, Pak ya? loncat-loncat bareng, ya kan bau badannya juga kerasa. Ah, iya, ya. Tapi kalau di online terkadang pengen loncat-loncat sendiri juga bingung ini gimana ya? Iya, makanya begitu Oke. mulai ada MS4D, Wah, di pertemuan-pertemuan, situ nah tuh itu mulai, Pak ya? kita mengerahkan seluruh tenaga keluar pokoknya. Wah, Kita harus keluar, harus ke sana gitu ya. wow. Nah, menurut Bapak nih dengan adanya tadi ya MS4D, MS, menurut Bapak itu bagus nggak Pak? Efektif nggak kita mengadakan seperti itu Pak? Oh, sangat efektif, Mas. Sangat. Sangat, karena pertemuan melibatkan massa, energinya naik semua gitu. Ya. Itu Di menyenangkan. recharge lagi Pak ya? Richard lagi pasti gitu. Hanya yang perlu Oh, diperhatikan ya continue-nya itu. Ya kan kalau dari MS4D, wah energinya meledak. Habis itu mereka nggak buat pertemuan ya sudah. ya berarti habis Adem lagi, adem lagi. after itunya berarti memang harus dipertahankan ya konsisten untuk Ah buat ya, acara dan betul, sebagainya pertemuan ya betul. Pak ya. Betul. Wow. Oke. Pak Bayu, kalau boleh tahu nih Pak, pasti kan Ya, ada hitungan-hitungannya nih. Pak Bayu di jaringannya tuh banyakan kaum milenial atau mungkin yang sudah berumur dan lain sebagainya, Pak. ya pasti yang sudah berumur ya saat ini. Hmm. Jaringannya udah berumur karena Hmm. kemarin kan efek produk ya, efek kekuatan produk kita ya, keunggulan produk kita sangat diterima sekali sama orang yang sudah berumur. Kenapa? Karena orang yang udah berumur kan Hmm. penyakitnya udah mulai bro, ya kan, udah mulai antri Iya, satu iya, iya, persatu, iya, iya. makanya diterima oleh Oke. mereka gitu. Nah saat ini karena kita konsepnya B2B, maka kita cari yang kaum lebih muda ya, Milenial. yang lebih milenial Oke. ataupun generasi yang lebih muda gitu, yang Hmm. lagi butuh duit gitu ya. Berarti kalau di milenial, kalau di biasanya nih mungkin ya di umur-umur ini lebih fokus ke produk mungkin Pak ya. Nah, tapi kalau Mm-mm. milenial ke bisnisnya Pak, penawarannya apa ya? Ke bisnisnya. Betul, Ah, bisnis yang oke. bisnis yang menarik, profesional dan kekinian. Oke. Nah, Pak Bayu, biasanya kan, pengen tahu nih, di sini kan mungkin banyak juga nih kaum milenial nih ya, yang masih muda-muda hadir pada malam hari ini. Pak Bayu, ada nggak kiat-kiat untuk gimana nih cara atraktif atau menarik perhatian gitu ya, agar si kaum milenial ini bisa join sama bisnis kita, Pak? Yang pertama kita harus ya ikut ke dunia mereka, penyamaan bahasa ya. Penyamaan Mhm. bahasa, penyamaan frekuensi dari mulai Oke. berpakaian, dari mulai cara bicara itu kita harus bisa Mhm. masuk ke mereka. Jangan sampai mereka kesannya, waduh ini saya bisnis sama bapak-bapak atau sama mak-mak gitu kan. Itu ya kan nggak mau anak muda. Ya anak muda nggak mau ke Hmm. sana dia. Dia pengen ya anak muda kan ya kita pernah muda lah. Maksudnya ya Iya, kita iya, iya, iya. wah, kita beda. Kita beda dengan itu. Nah, itu kita harus bisa masuk ke mereka. Tapi ujungnya kan Hmm. sama, mereka tetap butuh duit. Oke. Ya, ya, Nah, ya, berarti triknya satukan frekuensi ya, Pak ya. Samakan frekuensi maksudnya, Pak ya. iya, itu. Oke. Nah, berarti kalau kaum milenial nih, Pak. Nah, Mm-mm. biasanya kalau kalau milenial milenial ya di bisnis Milagros kan pasti yang dia lirik tuh pasti di bisnisnya, Pak ya. Betul. Marketing plan, bisnis plan dan lain sebagainya. Nah, Pak Bayu ada nggak sih hal-hal unik yang Pak Bayu temukan pada saat Pak Bayu ini apa namanya sedang merekrut atau mengajak kaum milenial, Pak? Hal-hal unik biasanya tuh ada aja itu biasanya. Gimana Ya, Pak?
Banyak, Banyak. Boleh dong diceritakan ke banyak. kita nih, Pak. Ya, Ah, kalau anak sekarang kan kita udah coba ini ya, cari tahu lah. Kalau survei kan butuh banyak orang yang melibatkan banyak orang kalau survei. hmm. Nah, anak milenial zaman sekarang itu mereka cenderung males karena handphonenya cenderung handphone datar, handphone miring. Hmm. Ya, mereka game, kemudian pengen yang simpel-simpel sebenarnya itu. Bukan dulu, bukan yang nggak ada, zaman dulu pun sama ya. Banyak juga orang-orang yang ya males lah pengen yang simpel, instan, pengen instan. Tapi sekarang ingin lebih instan lagi karena memang begitu mereka sekolah, sekarang sekolah aja sudah, kalau dulu kan sekolah bawa handphone dimarahin, kalau sekarang kan enggak, ya enggak, Dibutuhkan gitu, justru. dibutuhkan, ya enggak, hingga gadget itu jadi benar-benar pedang bermata dua gitu loh, Oke, ya, pedang bermata dua. jadi uh, tergantung nih salah pakai malah bahaya gitu kan, terus kalau kita larang, mereka ya mereka butuh gitu loh, kadang kalau kita ngomel kita matiin wifi-nya aja. Nah, dunia Jadi seperti itu WiFi. yang memang dunia gitu ya kita harus Hmm. masuk gitu loh. Terus mereka juga pasti ya dari zaman dahulu sampai sekarang orang muda itu Ah. merasa lebih keren daripada orang tua. Orang muda tuh merasa lebih keren daripada orang tua. Oke. Ya iya dari dulu sampai sekarang itu. Ya kan Oke. berhubung kita sekarang lupa kalau kita pernah muda gitu kan. Tapi saya rasa nih Pak Bayu nih, wah masih kayak umur 25 tahun nih Pak nih. Ya, Iya, saya kelahiran tahun masih 88. jiwa mudanya. Ah, kok Solmila nih Jadi kalau ngobrol sama Pak Bayu nih bisa awet muda juga Solmila ya. Beliau nih iya sosok benar yang Pak. humoris. Nah, itu Ya. uh, yang saya pelajari ya setiap anak Nah, muda itu kebanyakan ya nggak semua memang kebanyakan oke. ketika orang tuanya ngomong A dia langsung B, ketika orang Punya tuanya nggak iya dia udah penolakan dulu, orang tuanya ngomong A penolakan dia dulu. langsung B nih. Udah punya prinsip sendiri mereka Pak ya. Karena memang dari kecil ketemu orang tuanya Nah, kan selalu di ya kan dia marahin sebenarnya ya kalau orang tua pengennya hmm. kan mengarahkan, menasehati, tapi buat mereka kan tuh nggak masuk ke mereka gitu loh. Hmm. Jadi kita benar-benar harus masuk ke dunia mereka, kita jadi seperti mereka yang mereka tuh keren gitu loh. Kita harus akui mereka keren dan saya nggak keren, kamu yang lebih keren karena kamu anak muda. Dulu kan kita waktu muda kan Hmm. gitu, ya. Saya pernah muda juga, lupa sih kapan. Pasti anak muda tuh berpikir bahwa orang tua kalah keren sama kita yang muda. Nah, kita harus Oke. masuk ke sana. Mereka orang-orang keren, ya, dan jangan singgung ego mereka. Kalau kena ego mereka, mereka berontak dan pergi kalau mereka itu. Sampai saya pernah uh, ditanya mereka, Om, ya kan, ini bisnis MLM ya? Iya, ini kan bisnis setan Eh. Om, bisnis setan. Oke. Saya Terus respon Pak iya Bayu iya pada iya saat iya. itu bagaimana Pak? Keren juga saya bilang gitu kan. Keren juga ya bisnis setan. Iya, karena yang di atas itu duduk manis, yang di bawah kerja keras gitu loh. Heeh. Kalau saya langsung uh, apa ya, saya Hmm. responsif, saya respon, saya bilang enggak, wah terjadi perdebatan yang nggak ada hasilnya toh. Ah. Nah, akhirnya saya, oh Hmm. iya ya, kenapa kamu bisa ngomong ini bisnis setan? Ya itu Om, yang di atas tuh duduk manis, yang di bawah tuh kerja keras. Iya, iya benar Iya, juga. iya, Nah iya. kalau begitu setan memang itu saya bilang gitu kan. Jadi masuk dulu, benar. Bisnis yang di atas Heeh. duduk manis, yang di bawah kerja keras, setan tuh orang saya bilang. Iya, Ya, iya, iya. gitu. Hmm. Berarti kan eh, Om nih jalanin bisnis setan. Ya Heeh. nggak juga sih kalau jalanin sih nggak juga gitu. Karena kan kamu nggak paham juga gitu. Hmm. Nah yang kamu paham kan seperti itu. Sebenarnya kan nggak, Milagros nggak gitu. Emang Milagros Hmm. seperti apa? Ya nantilah kalau kita langsung masuk ke mereka, mereka tuh kalau udah ya orang muda bilang enggak diubahnya agak berat. Jadi nggak bisa langsung masuk. Salmila benar. Nggak bisa langsung Iya. kita berharap hari itu ketemu, hari itu mereka langsung oke sama kita. Nggak bisa, susah. Hmm. Kita pelan Iya. ya. Kalau saya pribadi sih,
pasti saya nanyakan ya nanti kamu kan kerja mau kemana, terus kuliah atau sekolah, kuliah, Mm-mm. kerja, itu kan nyari duit, gitu. Oh. Kamu pengen nyari duit model apa? Nah itu yang kita perbanyak. Kita harus diskusi, kamu pengen nyari Hmm. duit yang model apa? Kan banyak nih cara-cara nyari duit banyak banget. Mulai mau jadi karyawan nggak? Jawabnya pasti enggak. Enggak. Oh, udah Biasa. ketahuan. Oh, Anak muda zaman sekarang biasanya punya idealisme tersendiri, Pak ya. iya, mau Pengen jadi jadi sosok YouTuber, mau pengusaha. jadi Ah, selebgram dan lain sebagainya. Iya, oke, keren gitu. Itu di zaman uh, sekarang, Pak ya. dan Selebgram, itu butuh YouTuber. pengakuan dari kita. Hmm. Butuh pengakuan. Keren, YouTuber tuh keren banget. Saya juga sebenarnya nih, kalau tahu teknologi, saya pengen jadi YouTuber. Saya bingung, ya kan. Saya ngomong depan kamera aja udah keringet dingin. Iya, iya, Gitu. iya, iya, iya. Kita harus masuk ke Oh. mereka lah, sampai mereka uh, Hmm. akhirnya pasti ada mentoknya namanya anak muda ya. Nah, ketika mereka mentok bicara, ya kan masalahnya apa YouTuber? Emang YouTuber tuh bikin satu konten langsung jadi kan enggak. Ya, Terus dia mau apa pasti ada misalnya? proses kegagalannya apa ya. Iya, mau usaha seperti apa? Ya kan ngerti nggak kalau Milagros itu bukannya usaha. Milagros itu sebuah bisnis yang konsepnya membangun aset. Itu bedanya. Hmm. Gak tahu kalau MLM ambil Milagros mah jenisnya nggak gitu. Kalau yang lain mungkin yang kamu tahu ya mungkin seperti itu. Tapi kalau Milagros enggak. Milagros adalah yang membangun aset, sebuah usaha membangun aset, intinya gitu. Nah, baru dia Hmm. tanya pasti, membangun aset seperti apa kan gitu. Nah, kita baru masuk Oh, ke mereka. oke. Berarti Nah, karena bisnis yang membangun aset dan itu yang membuat mereka atraktif ya, tertarik ya. mm-mm. Hmm. Nah, kan Oh. kalau namanya membangun aset kan tidak ada kuno ataupun modern, nggak ada. Hmm. Sampai kapanpun ya orang kan bangun aset gitu. Betul. Dan multi level marketing yang ada di Milagros itu salah satu bisnis yang bisa diturunkan Membangun ke anak aset. cucu Soal Mila. Ya, Betul, jadi Solmila. membangun aset. Jadi teman-teman nggak sia-sia ketika teman-teman membangun bisnis di Milagros dan ternyata nanti suatu saat teman-teman punya keturunan, anak cucu itu bisa diturunkan ya, Pak Bayu Betul, ya. betul banget itu. Nah, itu salah satu Oh, yang hebat lah, keren banget. iya, 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 iya. Oke, Pak. Nah, di zaman milenial pasti banyak, apalagi milenial ya, yang tertanam di stigma mereka tuh multi level negatif apa-apa ya. Padahal Ya, sebenarnya nggak seperti itu juga ya. Ada di biasanya ya tergantung MLM apa dulu, apakah perusahaannya ada atau tidak dan lain sebagainya, Pak ya. betul. Kan Ah, kalau apa ya, banyak juga hmm, orang-orang kan dia belum pernah menjalankan gitu loh. Orang tuanya juga belum pernah menjalankan MLM. hmm, Terus tiba-tiba dia trauma, kan kita bingung juga gitu. Bukan trauma sih, dia nggak suka. Ditanya hmm. emang kenapa nggak suka dengan MLM? Itu ada temannya om saya, dia gagal di MLM. Nah, kan yang gagal temannya om kamu, kenapa kamu yang trauma? Gitu. Iya, 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 iya. Iya. Dan pada akhirnya, Nah, karena dengar-dengar cerita gitu, akhirnya, takut juga nih menjalankan ini. Padahal sebenarnya eh, bisnis di luaran sana, selain itu juga banyak juga yang gagal, Pak ya. banyak, banyak bisnis Banyak. apapun kan, bisnis kan ujung-ujungnya apa sih gitu kan? Ya, penggeraknya Hmm, apa gitu loh. Penggerak di bisnis kan SDM, ya toh? hmm, Penggeraknya SDM. Terus bagaimana supaya kita paham, memang begitu mau usaha ngerti ngatur karyawan. Gitu. Ya kan misalnya yang paling banyak kan lagi menjamur nih sekarang hmm. laundry ya. Laundry, bisnis laundry ya. Bonus laundry kan banyak tuh. Bonus laundry. Pertama faktor tempat, kemudian faktor modal. Nah, itu mungkin bisa ya. Tempat bisa dicari, modal bisa dicari. Nah, kemudian yang mereka kadang lupa adalah SDM-nya. Yang mau jagain Hmm, siapa?
bayar orang, oke, bayar orang. Emang orang itu masuk terus, kadang-kadang nggak masuk juga. Ketika Iya, orang itu iya, nggak iya. masuk, emang kamu mau ngegosok? Kadang kamu ngegosok di rumah aja nggak pernah. Nyetrika apa ya? Itu biasanya, Pak ya. Kalau belum Iya, bayar. Berat juga terus biasanya. benar. Nah, sedangkan pelanggan kan nggak mau tahu. Saya naruh harus kelar. Iya. Bayar pokoknya hari Heeh, ini, besok harus udah beres. betul. Belum masalah airnya bagaimana, belum masalah Mm-mm. pembuangannya bagaimana, kalau Mm. kerusakan mesin bagaimana, sabunnya dan lain sebagainya kan kamu kan nggak tahu gitu loh. Ya, makanya untuk belajar didukung aja kamu buka laundry aja buka. Kalau om mau dukung aja, gitu. Kan dia pusing. Iya, iya. Karena dia lihat kulitnya Iya, iya. doang. Coba, Pak Sama, ya. mereka juga hanya melihat kulitnya di Milagros. Makanya ya kenapa om ada di Milagros gitu. Karena Milagros itu uh, dia nggak yang keren dari Milagros adalah bagaimana kita bisa membangun aset itu aja. Kita Membangun diajarkan membangun aset aja. aset. Nah, di Milagros itu uh, yang membuat Om jatuh cinta adalah perubahan. Bukan perubahan ekonomi aja, enggak. Perubahan yang saya dapatkan gitu loh. Saya menjadi seperti ini ya gara-gara Milagros. Dulu kan untuk ngomong depan Hmm. orang aja susah gitu. Terus ketemu orang malu, ya kan? Nggak percaya diri, banyak hal lah yang saya dapatkan di Milagros. Akhirnya menemukan apa ya, mengupgrade diri saya itu luar biasa dan itu nggak sebanding dengan uang gitu. Itu lebih Hmm. lebih keren lah daripada yang uang saya dapatkan. Memang uang saya butuh, tapi tanpa pengembangan diri uang itu nggak datang. Wah, jadi Itu. banyak pengembangan-pengembangan diri yang Pak Bayu dapatkan di Milagros, Pak ya. Iya, nah itu saya sharingkan ke kaum milenial kan. Kalau milenial kan dia dia kan pengen profesional, dia pengen jadi pebisnis muda, dia apa kan? Dia bingung juga belajar dari mana. Nah hebatnya di Milagros ini kamu akan mendapatkan itu, gitu. Hmm. Gitu. Oke. Nah, Pak Bayu, kalau boleh tahu nih, kan pasti ada asal muasal Pak Bayu ke Milagros. Kalau Mm-mm. boleh tahu siapa nih yang menjebloskan Pak Bayu jeblos ke Milagros nih, boleh dicerita dong, Pak. Ini ceritain nggak ya? Boleh dong. Jadi ini soal Mila, saya itu pertama kali dijeblosin di Milagros, nggak dijeblosin sih. Ya. Karena saya dasarnya senang MLM, saya senang Oh, network memang senang. marketing. Dasarnya suka saya. Hanya saya kan karena ada beberapa kali ya, beberapa kali saya main network marketing itu perusahaannya tidak sesuai dengan saya, gitu. Makanya saya agak agak selektif, saya hati-hati dalam memilih Hmm. perusahaan MLM. Nah waktu itu rambut Ya. saya gondrong, saya lagi buka bengkel las, saya lagi di bengkel las lah ceritanya. Pokoknya menghindar kenapa saya gondrong-gondrongin itu supaya orang-orang MLM nggak nyari saya. Hmm. Nah, kemudian ada sahabat saya nelpon lah gitu kan, dia mau rental mobil, uh, dari Makassar gitu. Ya udah, Hmm. gampang lah rental mobil mah banyak. Ya udah gitu. Ya udah, nanti sampean yang nyupir gitu. Oke, gitu kan. Datang ngobrol-ngobrol-ngobrol, nah dia udah bawa apa ini air, waduh, air keren, dia Wah. bilang gitu kan. Iya, 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 Ini iya. dia cerita kan airnya dari A sampai Z bla 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 bla. Ya, saya tahu lah MLM kan santai aja. Air bagus, Ah, ya udah saya minum aja saya. iya, Langsung iya, saya iya, minum, iya. orang kondisinya haus kan di bandara. Enak nggak airnya? Ah, Enak, gitu, biar cepet maksudnya. pas kebetulan lagi Nah, aus Pak ya di bandara ya. iya. Nah, terus Oke. kemudian bulan kedua dia nawarkan lagi, artinya ya saya tunjukkan juga ke ini, saya lagi ngerjain bengkel, saya baru mulai bengkelas, ya kan, waduh jalanin network nih, saya harus full time orangnya, maksudnya fokus ya, saya fokus nggak bisa kalau di bengkelas itu kan waktu saya dari pagi bisa sampai malam,
Sedangkan kalau di network marketing MLM, waduh pulang malam nggak bisa jalan. Akhirnya saya bingung gitu kan. Cuman yang nawarin ini adalah orang yang saya respect gitu, respect banget. Nah, bingung nih antara Milagros atau bengkel. Nah, akhirnya saya putuskan saya Dilema di situ, Pak. Milagros. Saya putuskan saya ambil di Milagros. Nah, yang Apa nawarkan tuh itu faktor pendukungnya mengambil eh, keputusan itu, Pak? ya, pendukungnya karena yang menawarkan awalnya mah. Kalau produknya Yang mah, menawarkan. produknya saya tahu lah produk-produk begitu kan bagus ya, nggak mungkin. Karena gini, kalau orangnya orang baik, dia pasti menawarkan hal baik, bener nggak? Wah, oke. Orang baik pasti Ah, menawarkan hal baik. iya, nah ya karena yang menawarkan orang baik ya saya tahu ini pasti baik ini. Gitu, saya Hmm. udah susah nolak. Gitu karena sikap beliau itu baik dari dulu gitu kan. Sikapnya Oh. positif, makanya dia nawarkan saya udah senyum-senyum aja nggak bisa nolak gua. Udah aduh ya. Jawabannya ya atau ya, Pak ya. Iya, iya, karena hal baik. Masa hal baik ditolak kan nggak mungkin, ya kan? Iya, iya, iya. Gitu. Oke, oke, Nah, oke. bayangkan kalau Saul Mila yang nawarkan Pak Angga, ditolak nggak? Anda nolak nggak, Saul Mila? Berat, Pak, untuk menolaknya sih. Iya, nah, yang nawarkan saya Pak Angga. Langsung Pak Angga yang prospek ya. Iya, meskipun Babe ada di dalamnya, gitu loh. Kalau Babe kan keluarga ya, gitu. Ya udah tahu saya, dia mungkin kalau dia nawarkan langsung gak enak sama istri saya karena saya baru buka bengkelas gitu loh. Iya, iya. Padahal posisinya Iya. baru tuh. Respon istri gimana tuh, Pak Bayu? Wow, Wah, luar jelas biasa. pasti kan. Pasti kan agak wah. Aduh, gimana Ya, tuh? luar biasa pasti, ya kan? Namanya baru mulai, utang semua, bayangin aja. Terus pelanggan banyak saya di bengkelas itu. Terus tiba-tiba saya putuskan saya tinggal. Ya pasti dia komplain, hanya saya memiliki istri yang hebat, yang keren lah. Dia terdukung, meskipun saya tahu hati kecilnya nggak terima, tapi dia terdukung. Dia percaya gitu sama saya ya. Alhamdulillah lah gitu, seneng gitu kan. Meskipun saya tahu, saya harus cepat buktiin gitu. Itu sih awal mulanya saya ada di Milagros. Oke. Dan pada akhirnya sampai sekarang istri mendukung, Pak ya. Apalagi dengan Mendukung, ya kan? keuntungan-keuntungan yang mungkin Pak Bayu udah dapatin saat ini. Iya, betul. Kalau belum ada keuntungan kan ya pasti mendukung lah, udah dinikahin. Iya, 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 iya. Oke, siap, siap. Nah, ah, di awalnya pasti memang dukungan ya dari istri itu salah satu faktor juga, Pak ya. Orang terdekat, dukungan orang terdekat salah satu faktor si bisnis ini tuh bisa berjalan lancar ke depannya, Pak ya. Ya, pada dasarnya kalau dukungannya semua istri pengen dukung ya. Iya. Cuman yang membuat saya bergerak itu bukan sekedar dukungan dari istri gitu. Maksudnya Oke. uh, 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 ya istri-istri di rumah pasti dukung lah. Dia kalau doain ya biar uh, papa atau biar ayah ini sukses ya. Mereka nggak usah ditanya udah pasti doain lah. Itu kan hal yang biasa gitu. Tapi yang membuat saya bergerak itu di bisnis ini ya saya lihat istri saya ya saya nggak tega kalau dia lama-lama menderita. Hmm. Itu Jadi ada intinya. motivasi pendorong ya, Pak ya, untuk apa namanya, untuk agar sukses di bisnis ini, Pak ya. Iya. Jadi kalau dia kita nggak sukses kan dia menderita, ya kan? Betul. Mau mau komplain nggak bisa udah dinikahin, jadi kasih Oh, anak. udah Ya, dinikahin, aduh harus sudah manut, harus iya manut udah sama punya anak. suami. Benar, dia nggak bisa gitu. Tapi eh, apa ya? Maksudnya dia benar-benar senang ya, ya kita yang membahagiakan. Bagaimana cara membahagiakan? Yang kita jalankan ya kita harus sukses. Hmm. Udah nggak ada kata lain gitu. Pokoknya di sini harus sukses atau dia akan menderita terus. Meskipun dia dukung gitu loh. Semua istri mah dukung kali. Ya, 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 ya. Oke, Pak.
di awal mulai bisnis nih pasti kan Pak Bayu nih selalu menemukan penolakan Pak ya. Heeh. Wah, pasti banyak lah sampai saat ini mungkin Pak Bayu sudah melewati itu semua. Nah, Pak Bayu responnya pada saat mendapatkan penolakan-penolakan dari penawaran yang Pak Bayu tawarkan, itu seperti apa Pak? Kalau penolakan sih memang udah kodratnya ya. Kodratnya nawarin ya diterima dan ditolak. Jadi hal biasa. Hmm. Apapun itu. Jadi kalau kita dulu bujangan menyatakan ke cewek kan kita nembak cewek, ya ada dua pilihan ditolak atau diterima kan begitu doang. Hanya kan kalau Oh. di Milagros ini tidak sesensitif ketika kita nembak cewek gitu loh. Nembak cewek bisa Hmm. sakit hati banget. Aduh, kenapa saya ditolak gitu kan? Bisa gitu ya. Tapi kalau, Iya, kalau di iya. Milagros mah ditolak kebiasa aja kan. Nggak ngaruh apa-apa gitu kan. Iya, 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 Nah, iya, iya. yang lebih berat sebenarnya bukan penolakan. Nah, Apa itu Pak? ketika punya grup dan grupnya bubar, itu, nah, Itu yang itu, berat Pak. itu Punya masih mau grup bergerak. grupnya bubar. Iya, itu masih mau berjalan apa enggak gitu. Iya, iya, So, iya, iya, iya. kalau penolakan mah hal Itu yang berat. saya paham soal Mila juga, Wajar. udah kebal lah gitu loh. Tapi kalau bangun grup, ya kan tiba-tiba grupnya bubar, entah ada yang main uh, MLM lain atau gimana, kan banyak faktor, benar nggak? Nah itu Mm-mm. masih mau membangun jaringan lagi nggak gitu loh. Ketika organisasi Anda nih bubar, Anda masih mau bangun nggak? Itu aja. Oke. Nah, Pak, di era sekarang ini kan pasti di sana tuh banyak banget persaingan ya, apalagi dalam dunia multi level marketing, Pak. Ya, ada Mm-mm. perusahaan MLM lain mungkin ya, dengan mungkin teknologi-teknologi yang berbeda-beda mungkin di era Ya. zaman sekarang. Karena zaman sekarang kan zamannya teknologi, Pak ya. Mm-mm. Nah, Pak Bayu gimana nih kalau misalnya Pak Bayu menemukan atau mungkin dari jaringan Pak Bayu ada yang mungkin berhenti dari Milagros dan ikut ke MLM lain. Nah, respon Pak Bayu itu seperti apa, Pak? Respon saya sih, yaitu kalau dia mitra dekat saya langsung ya, ya itu pasti salah Mm-mm. saya. Itu yang pertama. Salah. Oke. Itu pasti salah saya. Kenapa dia bisa memutuskan untuk ke perusahaan lain gitu ya? Karena kan Milagros itu kurang hebat apa coba? Ya kan di Mm-mm. kantor kita kan di Bandung, di Pasir Kaliki, megah, megah banget, milik sendiri gitu loh. Kita punya 14 kantor cabang, kita produk Indonesia, benar-benar produk Indonesia, produk kita air, fast moving, kita punya Mm. sertifikat luar negeri, kita sebuah produk yang memang buktinya udah keren banget gitu loh. Nah, Mm. kalau dengan marketing plan yang hybrid gitu loh, yang ada mingguan, ada bulanan, ada triwulan, ada tahunan, itu udah keren banget gitu. Mungkin Solmila mengemasnya kurang kurang profesional dan kurang serius dan sehingga Mm. mereka tidak melihat atau tidak pernah bahkan tidak pernah menceritakan megahnya perusahaan kita. Perusahaan kita tuh Mm. iya kan bayar bonus pernah sebulan untuk satu orang kan 2 miliar satu orang. 2 miliar satu orang. Itu Iya, pernah. itu adalah perusahaan hebat dan kita tidak pernah sekalipun telat dalam pembayaran bonus, ya kan? Dan di jajaran direksinya adalah orang-orang muda yang memiliki visi misi yang selalu kekinian Yes. dan inovatif, gitu. Inovatif ya. Jadi kurang hebat apa perusahaan kita sehingga mereka bisa pindah, gitu. Jadi ketika Mm. mereka pindah, kalaupun sudah saya ceritakan dan mereka pindah, berarti salah saya. Karena mungkin dia kesel sama saya itu. Oke. Iya, iya, iya. Oke, Iya. oke, oke, Pak. Nah, untuk Soul Mila juga nih, for information ya. Di bisnis Milagros itu teman-teman Soul Mila 4,5 tuh sudah bisa menikmati segala bentuk fasilitas yang ada di Milagros. Terutama gedung-gedung pertemuan ya, Pak Iya. Bayu ya. Ya, teman-teman Soul Mila Betul. untuk sekarang ini free untuk mengadakan pertemuan mereka seminar di edisi-edisi terdekat dari yang dekat rumah Soul Mila ya. Nah, Ya, itu salah satunya fasilitas keren yang kita keren. berikan juga.
Oke, Pak Bayu, pertanyaan Ya. terakhir nih dari saya. Nah, nah, sebelum masuk Akhirnya ke terakhir pertanyaan para juga. Solmila nih, akhirnya. Ah, nah, Pak Bayu, bagaimana nih cara Pak Bayu mengubah persepsi ya, persepsi buruk yang mengganggu reputasi bisnis ini, sehingga pelanggan melihat bisnis ini dengan cara pandang yang baru. Yang dimana kan tadi kita cerita bahwa di luaran sana banyak stigma-stigma negatif tentang bisnis multi level marketing, apalagi di kalangan anak muda zaman sekarang. Nah, silahkan Pak Bayu. Ya, kalau untuk mengubah persepsi buruk sih Mm-mm. mungkin ya karena oknum ya. Kalau Oknum. oknum perusahaan MLM sebelumnya mungkin ya, atau oknum pelakunya. Oke. Jadi kita nggak bisa juga merubah persepsi mereka dengan cara, oh enggak loh, ini Mm-mm. bagus ya, semua kecap nomor satu. Semua kecap nomor satu. Oke. Yang kita ubah ya diri kita lah. Kitanya. Kayak tadi kan, kenapa saya tuh di MLM udah babak belur, tapi ketika ditawarkan saya ambil. Kenapa? Karena yang menawarkan orang baik. Hmm. Jadi kitanya dulu, ya kan? Oke. Persepsi itu akan berubah ya tergantung kitanya kan. Kalau kalau kitanya uh, bagus, baik, humble, kemudian ya Hmm. kitanya orang yang dasar ya dasar kepribadian kita baik, makanya yang saya suka di Milagros ini adalah bagaimana Hmm. mengupgrade personalnya agar menjadi lebih baik gitu loh. Nah itu akan mengubah Oke. persepsi di luar sana. Karena nggak bisa kan ngubah, enggak, pokoknya Milagros malah lebih bagus, lebih dahsyat, lebih keren. Yang kemarin juga dahsyat Pak, katanya gitu kan. Nah kan tinggal orangnya, ya nggak personalnya, gitu kan. Oke. Yang kita sama-sama tahu Soul Mila kan, Milagros adalah personal franchise gitu loh. Makanya Personal franchise. yang diupgrade kan personalnya gitu. Hmm. Kalau misalnya yang di luar sana kan kayak franchise gitu ya, yang diubah, yang diupgrade apa ya, gedungnya dan lain sebagainya. Oke. Kita yang diupgrade ya personalnya supaya uh, karena kan siapapun, mereka nggak lihat, kayak saya ditawarin pertama saya nggak lihat produknya apa, berdua amat tahu saya. Tapi yang nawarin Tapi siapa Pak nih? Bayu lihat orangnya ya. Iya, yang nawarin saya siapa? Makanya Makanya upgrade diri. Nah, kalau kata Pak Mamun dipantaskan diri atau upgrade diri nih. ya Oke. betul. Nah kata Pak Mamun tuh udah keren lah, guru saya lah Pak Mamun mah udah. Abah-abah. Siap. Siap Pak Mamun. Apa mau udah pokoknya Oh, ya siap lah gitu. oh berarti kita lebih fokus ke upgrade diri, Pak ya. Mm-mm. Hmm, personal franchise. Oke deh. Siap. Terima kasih Pak Bayu. Nah, Ya. Solmila, tadi kita sudah dengar-dengar ya sharing-sharing dari Pak Bayu Waskito nih. Nah, di sesi selanjutnya saya yakin nih pasti Solmila udah gatel pengen tulis komentar di kolom komentar Facebook dan YouTube ya. Nah, di sesi selanjutnya saya akan buka 3 pertanyaan Solmila dan akan kita pilih 3 pertanyaan terbaik. Nah, 3 pertanyaan terbaik itu tentunya akan mendapatkan special gift juga dari kami. Silahkan Solmila untuk mengetik pertanyaannya. Oh, langsung masuk dari Facebook. Oh. Pak Bayu, ini ada pertanyaan dari Ibu Dwi Retnowidi. Malam Pak Bayu, mau tanya, bagaimana cara mengajak mitra atau calon mitra sebanyak-banyaknya agar datang ke pertemuan? Oh, dia mau tahu nih tips and triknya cara mengundang, mengundang ke Oh, ya. pertemuan Pak Bayu. Ya, karena bisnis kita kan bisnis berbasis masa ya, semua juga pengen Berbasis bawa masa. mitra sebanyak-banyaknya ke pertemuan gitu. Nah, tinggal kita bagaimana mengedifikasi pertemuannya. Hmm, Kita mengedifikasi pertemuannya, kita menjual pertemuannya itu bagaimana. Gitu oke, kan. berarti edifikasi. Terjadinya Oh, pertemuan itu banyak kan nggak bisa sesuatu yang langsung banyak gitu loh. Kan nggak bisa. Pasti hmm, ada proses sebelumnya. oke, Proses sebelumnya sehingga pertemuan itu jadi banyak. Sama kayak oke. kemarin kan. Kemarin MS4D banyak nggak? Banyak banget tuh. Itu Luber, Pak, 500 luber. orang. Luber. Tapi kan nggak langsung ujuk-ujuk ledak gitu kan, enggak. Ya,
Itu ada di RDC Solo itu kan pertemuan banyak banget. Banyak banget. Oh, berawal dari pertemuan kecil, 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 Ah, baru tuh muncul yang raksasanya ya. gitu ya, Bu, Hmm. Bu Dewi ya, Bu Dwi ya. Itu memang Oh, seperti itu. Nggak bisa langsung pas saya mau bawa 100 orang, kayaknya gampang banget ya kan kalau semudah itu kayaknya orang yang mohon maaf ngayuh beca di luar sana bisa cepat sukses di sini. Ada proses kita oke. dari hal yang Ada kecil-kecil proses ya. bawa yang ke sedang, dari yang sedang bawa yang ke besar gitu. Emang kalau bawa air, Oh, bagaimana caranya supaya bawa air 1 drum? Dulu kan gitu. Kan nggak mm-mm. mungkin kita langsung bawa 1 drum. Nggak, seember, seember. Makanya uh, untuk langsung besar itu ada prosesnya. Gitu ya. Hmm, Aja ya. oke. Nah, kalau kata Pak Tung mah, bagaimana cara makan gajah? Ya, makan gajah dengan Ah, cara dipotong kecil-kecil dulu, Pak ya. iya. Baru dimakan tuh. Jadi ada sesuatu yang besar itu berawal dari step yang kecil ya, step-step kecil Benar, sehingga tersusun menjadi hal yang besar. Oke, betul. jadi begitu Madu ya untuk pertemuan. Nah, pertanyaan selanjutnya gercep nih. Ibu Farida Anggraini, malam Ya. Pak Bayu, mau tanya, kiat-kiat apa saja Nah, yang harus kita lakukan agar para milenial tetap semangat mau menjalankan bisnis Milagros? Silahkan Pak. kiat-kiatnya banyak banget. Banyak. Boleh poin-poinnya aja Pak. Agar mereka tetap semangat ya. Yang pertama kita dulu lah, kitanya semangat apa enggak gitu loh. Ya, kitanya semangat apa enggak nih? Oh, saya udah semangat, Pak, gitu kan. Kemudian semangat Ya. kita menular nggak ke mereka. Kalau semangat aja kan nggak bisa. Kita butuh butuh yang namanya konsep. Apalagi anak-anak milenial, anak muda sekarang kan pinter pinter gitu loh. Mereka kritis. Hmm. Kalau cuma semangat, mereka paham semangat doang. Saya udah semangat, dia bilang. Terus apa yang harus saya lakukan gitu loh. Nah, semangat itu kan uh, membutuhkan energi, ya kan? Semangat itu membutuhkan energi. Maka dari itu, bagaimana supaya mereka tetap semangat? Ya dibangunlah uh, sesuatu yang bisa membakar energi mereka. Apa itu? Pertemuan. Pertemuan. Iya, nggak ada lagi. Supaya mereka tetap semangat, ya dibakar energinya di mana? Di pertemuan. Gitu aja. Itu ya, Mbak Oh, Farida ya. siap. Nah, boleh pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Farida atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Milea Milagros is Excellent. Wah, Bu Milea nih. Pasangannya Pak Dilan pasti nih. Ini. Mohon izin. Mohon izin Pak Bayu. Bagaimana cara mempertahankan kaum milenial untuk tetap terus fokus dan selalu on the track? Ya, ya. Tadi mempertahankan semangat, sekarang mempertahankan apa fokus. Fokus. Fokus itu kan uh, dengan apa yang dia kerjakan gitu ya. Jadi fokus dengan apa yang dia kerjakan. Orang mau fokus dengan yang kita kerjakan kalau alasannya jelas, kalau tujuannya jelas. Nah, orang lepas fokus karena dia tujuannya mungkin nggak jelas. Atau ketika dia Hmm. dalam mengejar tujuannya itu, uh, caranya kurang tepat menurut dia. Berapa caranya nggak masuk di akal dia atau nggak kayaknya nggak gini deh gitu. Itu sih. Jadi supaya dia tetap menjaga fokus, kalau menurut saya rasanya dengan pertemuan-pertemuan itu bisa menjaga dia fokus ya. Karena pertemuan itu kan tadi ya yang dari kecil-kecil, kemudian sedang, besar, dan besar banget sampai kita besok ada Milagros Celebration Day. Nah itu bisa Hmm. tetap menjaga fokus mereka sebenarnya. Gitu sih, Pak. Oke deh. Baik. Nah, teman-teman sudah. Wih, ada pertanyaan lagi masuk satu nih. Oke lah. Kita tambah satu lagi Pak Bayu. Iya, iya, iya. Boleh. Pertanyaan terakhir deh buat Solmila jadi 4 nih. Nggak apa-apa karena kita masih Hmm, banyak gift-nya nih yang bisa kita berikan kepada Solmila ya. Nah, ya. dari Milagros It's Me, Pak Bayu, pernah ngalamin hal yang paling sulit dalam menjalankan bisnis ini nggak? Ah, ini nih.
Boleh nih. Mantap nih pertanyaannya nih. Mantep itu. Lu gawat nih pertanyaan. Jawab nih. Oke. Yang paling sulit adalah ketika kita berpikir ya nggak apa ya kita kayaknya saya udah nggak akan sukses di bisnis ini. Jadi pikiran kita udah berpikir kita udah nggak bisa sukses di bisnis ini. Terus lingkungan sekitarnya juga mendukung itu gitu loh. Kayaknya iya ya, kayaknya nih nggak bisa nih. Saya nggak bisa sukses di sini gitu. Ya, kondisi tersulit adalah ketika semangat kita memudar ya karena pikiran kita dan lingkungan kita itu. Sama seperti kemarin di uh, yang tersulit kemarin itu pas pandemi. Itu buat saya yang tersulit. Karena lingkungan saya bukan lingkungan orang Miragos. Kemudian saya sendirian, online nggak ada kan beda ya ketemu online gitu kan. Uh, Online itu ya ngobrol gini doang, tapi kan nggak ada rasa. Makanya nggak bisa bikin anak online kan, nggak bisa. Nggak ada rasa. Itu yang tersulit buat saya. Akhirnya saya harus putuskan, saya harus merubah lingkungan saya. Saya keluar, saya harus di lingkungan orang-orang semangat. Nah, makanya dalam 3 bulan kemarin ini dari mulai Oktober sampai saat ini, saya banyak di luar kota. Ini aja sampai hari ini saya belum nyampe rumah. Itu untuk menjaga semangat saya dan uh, tetap fokus. Jadi merubah lingkungan saya. Nah, itu jadi kondisi tersulit saya itu. Ketika sekitar saya udah mendukung untuk gagal di bisnis ini. Ketika sekitar saya mendukung untuk gagal, saya keluar dari lingkungan saya. Gitu, ya. Ah, oke. Siap. Thank you, Pak Bayu. Iya, Nah, sama-sama. keren nih pembahasan kita malam hari ini. Nah, dan sampailah kita di penghujung acara, Solmila ya. Tak terasa sudah ya kita hampir sejam bersama Pak Bayu. Nah, Pak Bayu, Ya, terakhir Pak, apa yang boleh. ingin Pak Bayu sampaikan untuk Solmila yang bergabung pada malam hari ini? Agar tetap konsisten di puncak kesuksesannya bersama bisnis Milagros. Silahkan Pak. Ya, kalau saya sih mengutip dari kata-katanya Henry Ford ya. Jadi bahasa Indonesianya gini. Uh, Kita berpikir salah itu betul. Ketika kita berpikir benar juga betul. Intinya apapun yang kita pikirkan, ya itulah kita gitu. Kalau Anda berpikir Anda bisa, maka Anda masih bisa. Kalau Anda berpikir Anda nggak bisa, pasti nggak bisa. Kadang yang mempengaruhi pola pikir itu salah satunya lingkungan. Makanya ketika Anda berada di lingkungan yang tidak bisa membuat Anda bertumbuh dan berkembang di Milagros ini, ubahlah lingkungannya, maka saya percaya semangat Anda akan terus bertumbuh. Itu aja. Wow. Oke, baik. Wah, keren banget ya. Terima kasih banyak Pak Bayu atas Sama-sama. sharing-sharingnya Sama-sama. dan waktunya sudah mau untuk hadir di acara ngemil kita pada malam hari ini. Ya, Wah, sama-sama. Saya terima siap. kasih. Baik. Solmila, dengan tadi obrolan kita sama Pak Bayu berakhir sudah acara kita pada malam hari ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, Solmila yang sudah menonton acara ngemil pada malam hari ini ya. Nah, Solmila, yang saya bisa petik dari tema kita malam hari ini bahwa seperti namanya ya sekarang ya, namanya era milenial atau era digital, maka Anda pun juga wajib menyimbangi dengan teknologi dalam strategi bisnis Anda saat ini. Karena seperti yang Anda tahu bahwa dunia digital dan teknologi itu tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Nah, dan hal inilah yang tentunya kita harus siapkan untuk bersaing di era milenial sekarang. Baik, terima kasih Solmila untuk waktunya teman-teman semua tentu bisa hadir pada acara malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan semoga acara ini dapat bermanfaat untuk bisnis kita ke depannya.
Saya Rivaldi pamit undur diri, sampai bertemu di acara Ngemil berikutnya. Miracle Inside, Glowing Outside. Hello, apa